Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat teman-teman. Selamat datang di ruang Zoom pada malam ini. Kita akan melakukan sedikit mungkin berbincang masalah AFC. Jadi yang lebih ditekankan di sini adanya mungkin Dara ini buktinya atas dirinya sendiri. Jadi testimoninya untuk kejadian yang telah dialami oleh Dokter Dara. Jadi untuk itu saya di sini mungkin nggak lihat satu persatu. Jadi selamat malam Pak Dendi, Pak Agus yang telah berhadir untuk menghemat waktu. Sebab nanti mungkin semakin berkurang orangnya. Saya lihat di sini, kita mulai saja. Saya persilakan kepada, saya belum memperkenalkan diri ya, mungkin teman-teman dari Banda Aceh udah tahu, saya Erina dari Banda Aceh, sudah bergabung dengan AFC pada bulan Maret tahun ini. Dan kemudian Dara juga, ini adik sepupu saya juga baru juga gabung, mudah-mudahan kami dan semua tim yang ada di sini, kita semua sukses ya, sehat, juga rezekinya lancar ya. Tambah awet muda semuanya, tambah senang ya, happy-happy. Silakan Dara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya, slide-nya ini ya. Selamat malam, salam kenal untuk semua peserta yang telah berhadir di ruangan Zoom ini. Terima kasih kepada Pak Dendi, Bu Pipit, Bu R, Kak Erina, dan seluruh tim AFC ya, terkhusus tim AFC Aceh. Sebelumnya mohon izin ibu-ibu semua, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Dara Farasina, biasa disapa dengan Dr. Dara. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pesangan Raya, berasal dari Kabupaten Biren, Aceh, praktek di Al Khairah Medical Clinic. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, alasan saya kenapa memilih judul ini, peran dan fungsi AFC pada trauma otot dan anggota gerak tubuh. Karena ini merupakan kejadian yang saya alami sendiri, kisah nyata ya. Baik, sama-sama kita simak, jangan kemana-mana dulu ya sebelum live kita berakhir. Apa itu produk AFC? Produk AFC itu adalah nutrisi makanan kesehatan yang dibuat oleh perusahaan farmasi yang berasal dari Jepang, tidak mengandung unsur kimia, yang telah memiliki paten fungsi dengan tujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi di sini AFC ini bukan obat-obatan, dia merupakan makanan kesehatan dan tidak bisa menggantikan terapi medis. Selanjutnya. Next slide, please. Nah, ini dia ada produk ya, ada dua ya. Ada namanya SOP Suburasi dan Utsukushi. Jadi kedua produk ini telah terregister dan ada badan POM-nya, juga telah terdaftar di MIM. Artinya seluruh dokter sudah bisa meresepkan ya secara resmi. Kemudian selanjutnya, bagaimana kelebihan kedua produk ini? Keduanya telah memiliki paten fungsi. Apa itu paten fungsi? Paten fungsi merupakan tahap akhir dari penelitian yang telah melewati proses uji klinis persen manfaatnya. Artinya, jika diberikan kepada 100 orang pasien, artinya memiliki 100 manfaatnya dan tidak memiliki efek samping. Ada 4 tahapan untuk melalui proses paten fungsi. Yang pertama, uji laboratorium. Yang diuji ini adalah bahan-bahannya. Diharapkan bahan-bahan ini aman dan memiliki manfaat yang sesuai ketika telah terjadinya suatu produk. Kemudian tahap kedua ini ada uji praklinis. Uji praklinis ini diuji kepada hewan dari
Nah, jadi uji praklinis kita ulang adalah yang diuji kepada hewan, mulai dari hewan yang terkecil sampai yang terbesar, sampai yang menyerupai manusia untuk memastikan produk ini aman untuk dikonsumsi. Tahapan ketiga, uji klinis. Uji klinis ini diberikan kepada manusia. Ada 4 tahap juga. Pertama diuji kepada puluhan orang, kemudian diulang lagi ratusan orang, kemudian diulang lagi di tahap ketiga 1.000 orang, kemudian yang keempat diulang lagi 1.000 lebih. Artinya ketika diberikan kepada 1.000 orang itu memberikan manfaat tanpa menimbulkan efek samping dan terbukti teruji secara ilmiah. Proses uji klinis ini membutuhkan waktu bisa bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Kemudian dari proses tersebut maka keluarlah paten fungsi. Selanjutnya. Paten fungsi pada SOP Suburasi ini ya produknya teman-teman, barangkali ada yang belum tahu, ada juga yang sudah tahu tapi belum tahu manfaatnya. Kita simak sama-sama ya. Yang satu, efek regenerasi sel. Nah, bagaimana efek regenerasi sel? Artinya memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak yang ada dalam tubuh kita. Siapa tugasnya? Tugasnya ini adalah tugas stem cell. Stem cell itu merupakan sel ibu atau sel punca. Sel ibu itu bertugas apa? Melahirkan sel-sel yang baru, dia berdiferensiasi. Jadi, artinya dengan cara apa kita bisa menghasilkan stem cell yang baik? Dengan cara asupan nutrisi. Cuma kan tidak mungkin kita makan sampai, kalau ada penelitian itu 70 nutrisi termasuk mineral di dalamnya. Jadi kita harus memperbaikinya dengan kualitas yang cukup, jumlah yang cukup. Nah, kemudian perbaikan sirkulasi pembuluh darah. Yang ketiga, anti hipertensi. Ini pada nanti ada kandungannya di SOP Suburasi di sarden peptide-nya ya. Yang keempat, mencegah pengumpulan darah. Kemudian kita lihat kandungan dari Suburasi itu sendiri. Yang pertama ada salmon ovary peptide. Ini berfungsi mempercepat regenerasi sel di tubuh. Yang kedua, mengurangi resiko stroke dan penyakit jantung. Yang ketiga, memperbaiki metabolisme tubuh. Ada di situ fruit flow. Ini merupakan ekstrak dari selaput biji tomat yang mengandung senyawa anti platelet dan antiinflamasi, pembengkakan ya radang. Yang ketiga juga ada di sini seperti chondroitin, ini berfungsi untuk sebagai pelumas pada sendi-sendi. Ada juga glutathione, selain berfungsi untuk tulang, bagus juga untuk kesehatan kulit. Kemudian ada fish kolagen untuk meningkatkan elastisitas kulit. Ada asam aminonya juga. Selanjutnya. Patensi pada produk Utsukushi ada 8. Yang pertama, anti tumor untuk mengaktifkan imunitas tubuh. Ketiga, menekan pertumbuhan tumor. Keempat, terapi pada hepatitis C. Yang kelima, perlindungan infeksi. Yang keenam, tindakan protektif terhadap toksisitas oksigen. Yang ketujuh, mencegah dan menyembuhkan infeksi. Kedelapan, meredam racun. Bagaimana kandungan-kandungan dari Utsukushi? Ada 12, ada salmon DNA. Fungsi dari salmon DNA itu mengencangkan kulit, melindungi sel-sel kulit dari efek radiasi matahari. Kemudian ada takara kombu. Ini takara kombu terdapat dia pada rumput laut. Ini merupakan antioksidan yang tinggi dan anti kanker. Menjaga tingkat keenceran darah, juga meningkatkan sistem imun. Kemudian ada laktid asid bakteria, Lactococcus lactis, satu lagi Bifidobacteria longum. Ini bagus sekali untuk pencernaan. Yang kemudian lengkap dengan juga vitamin D-nya dan bawang hitam. Kemudian ada resveratrol, fungsinya antioksidan.
Bagaimana Utsukushi bisa meningkatkan NK sel? Utsukushi dapat meningkatkan jumlah NK sel serta mengaktifkan keganasan NK sel untuk membunuh zat-zat patogen termasuk bakteri, virus ke dalam tubuh. Kemudian apa itu NK sel? Ini adalah NK sel adalah kumpulan sel darah putih, di dalamnya termasuk limfosit, eosinofil, basofil, komponen penting dari imunitas alami dan dapat memediasi respon antitumor dan antivirus yang kuat secara langsung membunuh sel kanker. Beberapa fungsi NK sel ya sebagai berikut. 1, menekan pertumbuhan virus, bakteri atau sel abnormal di dalam tubuh. 2, meningkatkan daya tahan tubuh. 3, membunuh sel yang terinfeksi. 4, mengatur pelepasan hormon yang melawan pertumbuhan virus, bakteri atau sel normal. Yang 5, antiinflamasi. Apa itu inflamasi? Itu adalah peradangan, reaksi kekebalan alami yang dimiliki tubuh untuk melawan berbagai serangan yang masuk. Contoh bakteri, virus, atau jamur. Pada kasus apa yang terjadi pada kasus saya kemarin seperti itu, Pak ya. Yang 6, mengurangi pembengkakan dan nyeri. Ini gambaran dari pos kecelakaan yang saya alami 1 bulan yang lalu lebih kurang dengan diagnosa soft tissue swelling regio pedisinistra. Di sini mungkin saya akan sedikit berbagi pengalaman. Awalnya waktu itu saya pergi dengan keluarga ikut menemani suami workshop di Medan. Kebetulan pas pulang yang namanya musibah tidak bisa dielak, lumayan parah kecelakaannya. Sampai kaki saya itu bengkak dan nggak pulang ke Aceh. Besoknya saya ke rumah sakit umum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, MRI. Kebetulan suami saya itu seorang ahli bedah. Jadi hasil MRI itu untuk tulang kondisinya aman, tidak ada mengalami fraktur, retak atau segala macam, cuma cedera otot. Karena di sini pengalaman sebelumnya saya pernah memberikan kepada orang tua saya, ibu kandung saya ya, dengan diagnosa tumor di kepala sekitar 6 bulan yang lalu. Bagaimana saya bisa mengetahui produk ini dari siapa? Kebetulan saya mengetahui dari kakak saya yang tinggal di Banda Aceh. Beliau juga dosen di FK Unsia, Bu Erina namanya. Ibu saya tumor dengan autoimun juga lebih kurang 3 tahun. Jadi Bu Erina nelpon saya nanya kondisi ibu, akhirnya mengenalkan produk AFC. Awalnya terus terang saya juga belum berminat gitu loh Pak. Bukan nggak percaya. Terakhir saya pelajari kandungan-kandungan di dalamnya, saya lihat antioksidannya juga tinggi, efek regenerasinya juga bagus. Dari salmon ya, telur ikan salmon. Banyak protein hewani dan nabati. Jadi saya mencoba memberikan ke beliau. Waktu itu ibu saya memang dokter bedah sarafnya minta diambil ya, operasi. Cuma karena beliau belum siap, usia pun sudah lanjut, kami juga tidak memaksakan. Akhirnya saya bawa juga ke rumah sakit di Jakarta, RSCM Kencana. Di sana dilakukan tindakan gamma knife seperti radiasi. 2 bulan mengalami perubahan dan beliau tidak merasakan nyeri. Tapi setelah itu keluhan yang awal juga muncul lagi. Akhirnya sepakat kami keluarga memutuskan untuk berobat ke Kuala Lumpur di Rumah Sakit Gleneagles. Dan beliau saat itu sudah siap untuk melakukan tindakan. Sesampai di sana kita ketemu dengan dokter ahli saraf. Beliau menganjurkan untuk pemeriksaan ulang. Kita MRI ulang dan saya pun nggak menyangka Pak ya, mungkin ini mukjizat kalau kita bilang. Semua kan atas kehendak yang di atas, alhamdulillah tumornya tidak ada lagi.
Ini gimana Pak? Itu setelah diberikan berapa lama itu, Dok? Kira-kira 6 bulan. Saya berikannya pagi 2, malam 2. Dan hasil pemeriksaan laboratoriumnya juga bagus, sudah normal semua, seperti HB-nya yang meningkat dari 18 sudah normal, kolesterolnya, asam urat, sel-sel limfositnya juga sudah bagus, semualah Pak. Semuanya membaik ya, Dok ya? Jadi ikhtiar saya itu memang untuk ibu saya awalnya. Awalnya saya belum mengkonsumsi. Setelah mengalami kecelakaan, saya konsul lagi dengan Bu Erina, kakak saya. Saya cerita. Beliau juga menganjurkan selain saya minum terapi obat-obatan dari medis juga. Ini yang perlu kita pahami di sini, AFC ini tidak bisa menggantikan terapi medis. Itu. Jadi jangan nanti kan ada nanti pasien atau apa mentah-mentah udah minum SOP, terapi medis dihentikan gitu aja. Itu nggak bisa. Kita tetap melakukan pemeriksaan rutin, pola hidup sehat. Benar, Dok, setuju, Dok. Itu juga saya lakukan juga kemarin sejak kena sumbatan jantung kemarin juga gitu juga. Karena tidak memelihara pola hidup sehat. Ada testimoni kedua, ada saya kirim video tuh Pak Dandi, tapi nggak bisa diputar ya, dengan diagnosa saraf kejepit. Oh, bisa, Dok. Yang sebentar ya, saya putar. Ini dengan diagnosa HNP ya, pasien saya. Inisial H, Nyonya H. Alhamdulillah minum, saya juga kaget. Beliau yang awalnya untuk gerakan sholat aja susah. Ini berapa lama dia menderita ini, Dok, HNP? Sekitar lebih kurang ada 10 tahun lah. Oh, 10. Wih, lama sekali. Ini saya putar video. Sebelum saya menggunakan suplemen yang dari dokter, waktu saya angkat ini kan seperti ini, jadi terasa sakit sebelah sini dan tertarik paha sebelah. Jadi saya untuk menempuh kaki saya untuk berangkat ke atas, saya menggunakan cancer. Nah, tapi saya seperti ini dokter. Jadi seperti ini, bantulah masuk itu kaki lemak, sudah. Nah, ini merasa tertarik dokter. Nah, ini waktu ini terapi saya sebelum menggunakan suplemen dari dokter seperti ini, saya menarikkan kaki. Nah, seperti ini, bantuan dari kain sarung ini dan dibantu dengan anak saya tadi. Nah, seperti ini dokter. Nah, seperti ini. Nah, sedikit saya turunin seperti ini. Nah, di kaki sebelah kanan, tentunya. Nah, nggak bisa. Oke. Nah, ini dokter. Nah, saya menggunakan suplemen dari dokter. Nah, ini bayar bantuan kain sarung dan bantuan anak. Saya menggunakan suplemen dokter. Ya, nah, kalau tidak ada perkembangannya, dokter bisa lihat sendiri. Kalau saya bohong, lihat sendiri dokter. Oke. Satu lagi sebelah. Oke. Tanpa bantuan kain sarung dan bantuan anak. Dokter lihat sendiri. Sebelah kiri, oke. Oke. Nah, lihat. Dua-duanya saya angkat. Nah, tanpa ada bantuan kain sarung dan anak, bisa saya pegang ujung jari kaki saya. Kalau saya menggunakan nggak bisa seperti ini. Oke dokter ya, terima kasih. Gimana Pak Dandi, teman-teman semua, setelah melihat video? Luar biasa. 10 tahun ya, bisa bayangin nih penderitanya seperti apa 10 tahun itu. Sebelumnya
nggak bisa melakukan apa, gerakan apa, dokter? Hanya Maksudnya gerakan dalam salat dari bangun untuk berdiri itu susah, bawa sepeda motor juga agak susah. Memang berjalan normal, tapi sedikit-sedikit nyeri gitu. Kayak ada yang tertarik dan tertahan. Tertarik uratnya ya. Iya. Urat belakang. Gimana Bu Pipi? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ini dokter, saya mau nanya, itu kan kalau kita konsumsi suburasi itu, boleh nggak didampingi dengan obat yang medisnya gitu? Apa nggak ada efeknya gitu, dokter? Baik, terima kasih ya buat Bu Vivi. Saya akan mencoba menjawab. Ini kan produk AFC ini merupakan makanan kesehatan. Jadi dia bukan obat-obatan dan ini merupakan pendamping terapi medis. Jadi tidak bisa menggantikan terapi dari medis. Kita konsumsi bersamaan nggak masalah. Itu boleh diminum jangka lama, dokter? Kalau ini kan suburasi sama utsukusi ini minimal kita minum 6 bulan. 6 bulan. Oh, selamanya bagus, banyak duitnya. Makin bagus. Untuk selamanya sih lebih bagus, tapi minimalnya 6 bulan. Iya. Tapi demi kesembuhan kayaknya duitnya pasti ada ya, dokter ya. Ya. Insya Allah ya. Insya Allah dimudahkan rezeki ya. Amin, amin ya Allah. Bu Siti ada masuk di sini Zoom kita. Bu Siti udah mengkonsumsi. Kita mau tanya beliau bagaimana pendapat ini tentang produk. Bu Siti. Bu Siti. Ada nggak Bu Siti? Itu itunya Kak. Bu Siti. Ada Bu Siti. Jaringan kali, jaringan agak kurang baik ini di sini. Siapa yang masuk? Assalamualaikum. Salam sehat suami tercinta. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit paparan dari saya. Saya awalnya juga pertama itu mungkin dari keluarga ya. Jadi tahu setelah saya pelajari, kemudian saya nggak mudah yang hal seperti itu sebenarnya. Jadi setelah saya evaluasi, saya pelajari kandungannya apa, terus saya evaluasi ini masuk MIM. Nah, kalau udah masuk MIM itu kepercayaan saya tinggi gitu. Karena saya pelajari apa. Jadi ada pasien saya, berapa pasien saya itu yang menderita dengan ulkus DM ya. Itu namanya DFU, diabetic foot ulcer. Jadi diabetic foot ulcer, kemudian ada pasien dengan pasien-pasien nyeri post-op, baik itu laparotomi. Saya melakukan tindakan laparotomi eksplorasi, kemudian ada pasien-pasien pembedahan. Tentu dengan diabetic foot ulcer ini banyak kendala yang terjadi adalah pasien itu neuropati dia. Jadi terjadi neuropati itu dia sudah hampir ya 15 tahun mengonsumsi obat, dalam arti kata dia insulin dan sebagainya. Jadi pasien-pasien saya ke praktek, kemudian saya edukasi, saya memberikan testimoni. Memang saya lihat alhamdulillah lah. Jadi memang niat kita juga membantu pasien. Memang awalnya pasiennya itu setelah kita berikan seminggu, kemudian itu langsung perubahan. Terus dia bilang, "Dok, ini saya udah enak. Jadi alhamdulillah ini kebas-kebas saya menghilang neuropatinya." Ini kan suatu hal yang luar biasa. Biasanya pasien dalam hal seperti itu cukup lama itu prosesnya, itu hanya menggunakan obat-obatan. Tapi di samping itu kita bisa mengurangi. Saya melihat kandungan di salmon itu termasuk kandungan yang tadi di presentasi Dokter Dara saya sudah mempelajari. Tapi alhamdulillah kita obat-obat yang kita berikan untuk pasien semua kan ada efek samping. Nasi, 2 malam itulah. Ada kontraindikasi. Tentu ini sangat membaik untuk pasien-pasien kita selanjutnya. Dan alhamdulillah saya sudah memberikan terapi. Jadi kita ya saya akhirnya ngambil dengan Dokter Dara gitu. Satu. Terus yang kedua, pasien saya mau operasi, saya lakukan tindakan
herniorapi, hernia dan apendik. Setelah saya evaluasi, masuk ke rumah sakit umum, ke rumah sakit BMC, Medical Center yang ada di Biren, tensinya nggak turun, 230/130. Jadi saya evaluasi dengan obat-obat dari dokter jantung, memang belum ada efek yang bermakna. Terus saya sarankan, coba gunakan AFC ini gitu. Saya berikan 3 hari, saya lihat tensinya berkurang, jadi 150/90. Waduh, ini saya bukan apa ya, ini saya percaya nggak percaya ini setelah saya evaluasi, luar biasa. Hari keempat saya lakukan tindakan operasi hernianya. Jadi pasiennya sudah celat, dalam arti kata dia udah ngomongnya sudah tidak maksimal, karena kan yang saya takutkan itu krisis hipertensi emergensi. Jadi itu kan harus, yang kita khawatirkan adalah bisa mengarah ke stroke. Tapi alhamdulillah saya juga melihatnya langsung dengan pasien-pasien bedah saya. Ini luar biasa ini AFC ini. Saya bilang, Ma, ini perlu diinikan, saya bilang ini. Jadi pasien-pasien kita udah mengkonsumsi obatnya 11 biji, 12 biji. Jadi kasihan pasiennya itu kan efek ke ginjalnya. Jadi kalau saya kan klinisi, jadi sign orang yang tidak mudah percaya dengan produk-produk yang memang tidak membuat kita itu mudah dipercaya. Apalagi saya sekolah hampir 13 tahun gitu kan. Nah, terus saya evaluasi, alhamdulillah kalau saya AFC ini recommended lah. Jadi saya sudah menggunakan, saya sebagai ahli bedah, ini pasien saya dari ahli bedah itu, dan saya udah konsumsi juga, udah saya kasih tahu ke rekan-rekan. Mudah-mudahan AFC ini bisa bermanfaat untuk kita semua, kemudian menjadi amal jariah kita juga untuk pasien-pasien ke depan. Mungkin itu masukan ataupun sedikit arahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya AFC. Luar biasa. Ya. Tambah semangat dengernya. Tambah semangat. Iya. Ini ada kelihatan. Mungkin nanti ada grup juga sebenarnya, grup WhatsApp di dokter-dokter AFC. Mungkin nanti saya bisa minta untuk ajukan untuk dokter yang di sini bisa juga di grupnya dokter AFC. Bu Laili. Iya dokter, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam juga. Ini salah satu dosen di Stikes ya, dari kesehatan juga. Tim kita ini Pak. Selamat malam Bu, salam kenal Bu. Ya, salam kenal untuk semuanya. Ya, alhamdulillah sekali ya. Begitu pengalaman dokter Dara ya. Jadi bermanfaat bagi teman-teman semua, juga bagi pasien dan juga bagi masyarakat ya. Ya kan, yang namanya sempat ya kemarin kebetulan ya orang tua saya kan kena diabetes. Sempat saya konsultasi juga sama Dara kemarin. Karena kan orang tua saya kan takut ya konsumsi obat menurut nanti ujung-ujungnya di darah gitu ya kan. Ataupun nanti kita kan ujung-ujungnya kan pasti kalau diabetes tuh kalau enggak ginjalnya rusak ya ujung-ujungnya kan jantung pun juga terinfeksi gitu kadang-kadang kan. Jadi sempat saya bawa dokter Dara kemarin di sang tua. Alhamdulillah tertarik ya orang tua saya juga udah. Menurut masih sih saya tanyakan ke orang tua ya udah lumayan badannya udah sehat katanya gitu. Untuk apa penambahan obat apa suplemennya ya bukan obat ya. Superfood, makanan kesehatan. Iya betul sekali, alhamdulillah sekali ya bermanfaat. Gitu. Kedepannya supaya ya pasien-pasien yang harus konsumsi terus-terus menerus ya obat-obatan bisa tertangani ya dengan apa suplemen ini ya gitu.
Ya, baik. Terima kasih, Dokter Dara, Terima atas kasih atas partisipasinya. Semoga diberikan kesembuhan yang sempurna ya untuk orang tua Bu Eli. Amin, amin. Terima Bu kasih. Siti ada hadir di sini? Oh, Sepertinya tidak. sepertinya tidak. Yang lain. Dokter Yuni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Dok Yuni? Kabar baik, Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Sehat. Kira-kira apa yang mau ditanyakan seputaran AFC, produk atau apa? Ya, ini Dokter Dara. Kebetulan saya kan juga baru mendengar dan ingin konsumsi untuk ibu saya. Karena kan mama kan ada hipertensi. Karena dokter tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik, insya Allah lah saya tertarik. Tapi ada yang saya penasaran, apa boleh digunakan secara bersamaan tadi, apakah ada efek samping, dokter? Dan satu lagi, kalau misalnya untuk ibu hamil, apakah bisa? Karena kan kita kan ada konsumsi dengan asam folat, dengan vitamin lain, apa maksudnya bisa diberikan bersamaan? Itu aja. Insya Allah ya, saya akan mencoba menjawab, nanti dibantu juga dengan rekan-rekan kita yang sudah berpengalaman. Apalah baru seumuran jagung gitu, Dokter Yuni. Jadi untuk konsumsi AFC ini dengan obat-obatan medis bisa, karena ini merupakan makanan kesehatan. Makanan kesehatan sumbernya dari protein hewani dan nabati. Jadi tidak masalah, tidak menimbulkan efek samping, dan ini sudah melalui uji klinis ya, sudah dapat paten fungsi. Artinya telah diuji, memang ketika diberikan kepada pasien 100 orang itu merasakan manfaatnya dan tidak ada efek samping. Dan untuk ibu hamil itu luar biasa, sangat bagus untuk perkembangan janinnya. Karena kenapa? Ada antioksidannya yang tinggi di sini. Ekstrak buah-buah juga dari telur ikan salmon, dari sardennya juga. Mungkin Pak Dandi ada ingin penambahan untuk apa ini seputaran untuk ibu hamil gimana? Ya. Yang mengalami gangguan perkembangan janin. Ya. Jadi sebelumnya juga sebenarnya bahan yang telur ini baru ditambahkan sebenarnya baru tahun depan di akhir 2025, tapi supaya bisa membantu lebih baik lagi kualitasnya, ditambahkan yang bahan telur ini di produk yang SOP Subarasi sekarang. Tapi sebelumnya itu sebenarnya bahan utamanya dari selaput pembungkus telur salmonnya, kayak semacam plasentanya, membrannya gitu, selaputnya. Jadi bukan telurnya, tapi telurnya memang baru ditambahkan, baru ditambahkan gitu. Padahal itu rencananya di tahun depan. Nah, kemudian untuk yang kasus-kasus yang ibu sedang hamil, malah diwajibkan untuk mengkonsumsi ini, karena ternyata ini sudah ada uji klinisnya untuk mengikis gen-gen buruk bawaan orang tua pada bayi yang sedang dikandung. Sehingga ketika nanti melahirkan, pada saat melahirkan, baby-nya itu nanti sudah terbebas dari penyakit bawaan dari orang tua gitu loh ya. Jadi gen-gen dari kanker yang buruk ya, dari darah tinggi, hipertensi, bahkan ada yang biasa kalau orang tuanya kacamata, pasti anaknya juga akan kacamata gitu ya, matanya agak kurang bagus gitu ya. Terus dan gen-gen lain yang mungkin indikasinya mau jadi autis nanti gitu ya, atau enggak Down syndrome, karena sekarang teknologi kedokteran modern sudah bisa mendeteksi dini gitu ya kelainan-kelainan pada janin gitu. Nah itu bisa dikikis semua gitu, seperti itu. Nah ini ada beberapa yang dari dokter-dokter spesialis kandungan juga yang infertilitas juga banyak sekali pasien-pasien yang mengikuti program bayi tabung itu tingkat keberhasilannya makin tinggi karena semuanya dari hormonnya, dari organ reproduksinya, nah itu dibuat jadi normal semua gitu ya oleh regenerasi sel ini. Tapi memang yang ketika ini diberikan pada saat program hamil itu memang harus suami istri yang konsumsi. Karena kan kita tidak tahu siapa yang bermasalah gitu ya. Jadi dua-duanya dimaksimalkan gitu perbaikannya supaya hasilnya juga bibitnya juga akan menjadi sangat baik sekali nanti hasilnya gitu. Jadi justru pas lagi masa kehamilan gini itu akan menghindari penyakit-penyakit genetik bawaan sehingga tidak turun ke anaknya seperti itu ya. Ada yang beberapa kan bayi-bayi yang baru lahir ada kelainan jantung gitu ya, katupnya rusak gitu. Itu bisa diminimalisir gitu ya. Tapi memang
di dengan di Utsukushi Gold juga kalau saya bilang sih ya sebagai orang tetap itu sangat luar biasa baik sekali karena ada uji klinisnya untuk memperbaiki kerusakan sampai ke level DNA gitu ya, bukan hanya organ sel organ aja tapi sampai ke level DNA itu bisa diperbaiki gitu ya. Jadi banyak sekali meskipun yang sudah lahirnya ada bawaan cacat genetik itu ya, itu masih banyak sekali yang bisa tertolong gitu ya. Kayak kemarin ada teman kami di daerah Semelu di sana itu, jadi ada kelainan jantung bawaan dari lahir ya, kakinya ini warnanya putih susu gitu, putih sekali gitu ya, sampai umur 2 tahun masih belum bisa jalan seperti itu ya. Juga di Pipit juga ada Ibu Pipit ya, yang ibu siapa namanya itu, ibu yang anaknya udah 2 tahun nggak bisa duduk dia, kayak nggak ada tulangnya gitu seperti itu, bawaan dari lahir gitu ya. Bu siapa Mimi ya Bu ya, Bu Pipit ya. Nah, itu juga akhirnya kita dampingi pakai ini dia sangat membaik sekali, akhirnya udah bisa merangkak, udah bisa mulai jalan gitu seperti itu. Dan juga yang kasus yang ada kelainan jantung itu juga sekarang udah bisa beraktivitas dia, udah mulai normal dia itu warna-warna kulitnya gitu seperti itu. Kemudian ada juga beberapa yang saya bantu dampingi yang sedang terapi bayi tabung gitu ya. Ada yang di Papua itu di Jayapura itu dia sudah 3 kali program bayi tabung namun belum berhasil. Akhirnya suami istri kita berikan rekomendasi untuk mengkonsumsi Utsukushi Subarasi. Ternyata suaminya juga ada masalah ya, ada apa? Varikokel gitu apa bahasa medisnya saya kurang paham, ada bermasalah di apa namanya di buah sakarnya gitu, ada infeksi atau apa gitu ya, nggak normal gitu. Nah itu akhirnya juga membaik gitu ya. Terus kemudian akhirnya ibunya ini waktu itu puji Tuhan dalam waktu 3 bulan akhirnya berhasil hamil gitu ya. Dan selama kehamilan dia tetap konsumsi terus Utsukushi Subarasi. Nah jadi ketika lahir bayinya sangat luar biasa sehat sekali, bersih sekali. Dan ketika dicek itu semuanya normal, semuanya isinya gitu ya. Biasanya kalau orang program bayi tabung tuh ada lonjakan-lonjakan di tensi, di gula gitu dan tekanan apa namanya? Darah atau apa gitu ya. Karena nah ini ketika dicek semua stabil semua gitu. Dan yang kedua itu juga sudah coba program bayi tabung sampai 9 kali gitu ya. Nah, ini kita dampingi pakai ini juga gitu ya. Jadi dia tetap teruskan program bayi tabungnya karena sudah ada tabungan embrio, kan itu kan mereka bayarnya cukup mahal, jadi terus dilanjutkan. Akhirnya sampai yang terakhir itu ibunya bilang, pokoknya nih saya coba sampai yang 9 ini terakhir dia bilang gitu. Habis itu saya istirahat dulu dia bilang. Tapi puji Tuhan yang bayi ke apa bibit apa embrio yang ke-9 ini akhirnya berhasil jadi berbuah gitu ya, jadi hamil. Sekarang lagi masuk ke bulan ke-6, hampir bulan ke-7 sekarang seperti itu. Kira-kira begitu, semoga bisa membantu. Oh, Dokter Dara, ada sedikit ya mau ditambahkan ini masalah yang tadi ya pertanyaan Dokter Yuni. Ini di sini kan kita katanya tadi boleh nggak minum dengan obat-obatan dokter. Nah, jadi mungkin sedikit saya tambahkan untuk Utsukushi itu kalau lagi mengkonsumsi antibiotik tidak boleh sekalian diminum karena lactobacillus dan bakteri-bakterinya nanti bisa mati. Apalagi kalau di sini dokter biasanya juga suka kasih antibiotik sampai lini ketiga ya, seperti Cipro. Nah, itu nanti bakterinya mati. Jadi dikasih waktu ya, space, misal interval jarak 2 jam atau 1 jam minimal. Jangan langsung diminum bersamaan dengan antibiotik. Nanti ursunya kurang berfungsi. Seperti itu. Kemudian juga mungkin kita bicara tentang SOP dan ursu. Nah, ini banyak juga dokter-dokter yang hadir di sini. Untuk AFC kita sudah launching juga Hikari, tapi mungkin nanti tanggal 12 katanya baru beredar di Aceh seperti itu. Jadi itu Hikari juga luar biasa karena sel-sel saraf itu susah regenerasinya, tapi ini neurogenesisnya luar biasa, udah ada paten fungsi dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih luar biasa Bu Erina, Pak Dandi, tim kita semua. Baik, mungkin ada teman-teman lain yang di sini mau bertanya, masih kita buka kesempatan sebelum kita akhiri.
Ada nggak Bapak Ibu yang hadir mau bertanya? Sebab tadi saya nih laptopnya sempat freeze juga, sehingga yang udah ada di ruang obrolan pada hilang. Sampai saya buka HP lagi, jadi kayak ada gangguan sinyal atau apa, tiba-tiba freezing. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Ada Dokter Dara atau pertanyaan, kita? silakan. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Gimana? Habis pertanyaannya. Ibu Kamaria, Bu Surlina, mungkin ada pertanyaan. Ini pakar-pakarnya AFC nih. Ada yang nggak bisa masuk itu kayaknya, Bu Dara. Halo, Dan Neneng. Siapa Saya yang juga memang selama ini berapa hari susah sinyal. Tadi pagi saya nggak bisa absen di kantor. Ya, jaringannya sepertinya Bu di sini Iya. bermasalah. Di sini juga. Tadi saya tiba-tiba laptopnya nggak bisa hidup. Nggak ini apa freezing. Nunggu lah rupanya ganti ke HP malah hidup. Gangguan. Nggak ada lagi yang mau nanya sebelum kita akhiri. Kalau ada mungkin ada pertanyaan nih, mumpung lagi ada juga Pak Dendi. Mungkin tadi. Atau yang mau konsultasi seputaran penyakit keluarga, orang tua, meskipun belum mencoba, tidak masalah. Yang penting kita udah memberitahukan informasi ya. Mungkin ada yang mau konsultasi. Mungkin ibu-ibu yang udah hadir ya. Kita kan udah ada ursur dan SOP. Nanti ke depannya ada yang lebih paten lagi untuk yang sakit-sakit. Misalnya Alzheimer ya, Parkinson itu semuanya tadinya katanya karena udah lansia ya, penuaan. Jadi tidak mungkin lagi regenerasi sel saraf. Tapi alhamdulillah dengan Hikari neurogenesisnya terbukti. Bisa menyembuhkan Alzheimer termasuk anak-anak autis ya. Ini bisa juga sih, tapi kalau itu memang udah langsung tujuannya ke regenerasi sel saraf seperti itu. Ini mungkin gimana nggak ada lagi ya? Gimana Pak Dendi? Apa kita tutup atau gimana? Ini pada saat waktu launching sih sempat di slide ya, diputar slide-nya, saya sempat foto-foto sih di screen-nya ini. Oh ya, Pak Dendi di-share untuk kami lah. Ada Bu di Telegram. Oh, kesulitan untuk fokus ya bisa ya? Ya, untuk fokus. Hikari. Bisa bicara. Ini yang juga bisa. Slide pertama. Dokter Dara. Lambat darah. Ya. Kalau untuk ini pasien yang untuk ada riwayat dia seperti gangguan jiwa itu bisa nggak konsumsi ini? Oh bisa, Dokter? sangat bagus. Kemarin kita juga ada kasih loh untuk pasien dengan gangguan psikosomatis yang awalnya sulit untuk tidur. Karena salah satu efek dari salmon tadi, dan kita evaluasi setelah minum dia 1 minggu, tidurnya udah mulai yang awalnya insomnia, sekarang dia udah nyenyak. Bagus. Terus pemberian obat jiwa dengan AFC ini seperti apa ini dokter? Kalau digabung dengan gangguan jiwanya itu gimana dokter? Enggak masalah, dia diberikan bersamaan bisa, tapi jangan nggak bisa dilepas gitu juga, harus gitu kontrol ya. rutin. Iya. Oh gitu. Ya terima kasih dokter. Ya sama-sama. Ibu Surlina mungkin ada ingin berkonsultasi seputaran penyakit ini kesehatan atau ya dokter, sedikit ya. kami nama Cik Kama, saya juga mau bertanya dokter, bisa nggak diberikan untuk penderita Parkinson AFC ini dokter? Tadi jawab deh. Coba dibantu Pak Dandi. Ya. Jadi sudah banyak sekali ya kasus-kasus Parkinson, Alzheimer, demensia, yang
saraf ya, ritual saraf. Nah, ini bisa berkaitan dengan Usukushi Subarasi. Nah, sekarang disempurnakan lagi dengan Hikari ini ya, jadi tambah ini dia maksimal dia itunya perbaikannya seperti itu. Tapi sebelum keluar Hikari pun banyak kasus yang termasuk Pak Agus sendiri orang tuanya dulu pernah sempat juga mengalami Parkinson juga. Mungkin Pak Agus bisa sharing, Pak Agus. Parkinson. Halo, ya benar. Jadi malam Ibu. Jadi di awal sudah didiagnosa beberapa dokter bahkan beberapa rumah sakit. Nah, awalnya itu begitu saya berikan produk dulu adanya AFC SOP 100 ya, bukan Subarasi, produk yang lama. Ternyata di minggu kedua, minggu ketiga tuh kalau biasanya dia pegang gelas itu tangannya gemeter gitu kan. Bahkan sulit angkat gelas. Nah, waktu ini kok setelah 3 minggu dia bisa angkat gelas, dia bisa minum, dia taruh kembali gitu loh. Jadi saya perhatiin itu beberapa tremornya itu berkurang. Nah, terus saya dapat konsul juga sama dokter, ya kan. Ternyata Parkinson itu yang kita takutin adalah bila mana itu tambah parah gitu loh. Jadi dengan kita bisa memperlambat penyakit ini biar nggak tambah parah dan sedikit perbaikan itu sudah luar biasa gitu loh. Tapi kalau untuk sembuh 100% ya mungkin sulit ya. Tapi sekarang ada Hikari mungkin bisa lebih baik. Tapi yang pengalaman saya pribadi, bapak saya tremornya berkurang, ya kan, tidur lebih baik, ya kan, dan efek-efeknya ke diabetes dia dan apa juga sangat terbantu gitu loh. Jadi itulah awalnya kenapa saya gabung di AFC, karena awalnya bapak saya yang Parkinson itu ada perubahan gitu loh. Sempat ada masalah di saraf juga ya, tiap tahun. Iya. Terus satu lagi tadi saya juga ada dengar masalah yang sakit jiwa ya. Kira-kira itu 1 bulan yang lalu saya dengar Zoom juga dari medical expert AFC yang Usukushi dan jadi ternyata kalau orang sakit jiwa itu diteliti rata-rata ususnya kotor gitu loh. Nah, dan mereka juga berteori ternyata usus itu adalah otak kedua kata dokter ini. Jadi di saat halo. Jadi katanya kalau untuk orang yang gangguan jiwa tuh Usukushi itu akan sangat membantu loh, karena katanya begitu ususnya bersih itu seperti otak kedua, mereka akan lebih baik. Dan itu coba nanti cari video rekaman yang bulan lalu kayak ada dokter yang beduk itu, yang bedah produk itu sama Pak Niko. Nah ternyata penelitian internasional orang sakit jiwa itu ususnya rata-rata kotor. Nah jadi Usukushi ini katanya juga sangat signifikan bisa membantu gitu loh. Jadi ini juga poin yang menarik ya. Ini ya produknya. Ya, Usukushi. Jadi menurut mereka tuh usus. Dalam jangka lama, Pak. Dalam jangka lama minum obat itu kalau untuk pasien jiwa tadi, Pak. Bagaimana, Bu? Minum untuk pasien jiwa ini tadi jangkanya berapa lama Usukushinya dikonsumsi? Ya, nampak reaksinya gitu, hasilnya gitu, Pak. Kalau penelitian Usukushi yang di awal ya, itu kalau orang konsumsi 2 sehari selama 8 minggu itu ada perubahan yang cukup signifikan gitu loh. Nah, tapi kan kembali tiap orang berbeda ya, tiap case berbeda. Jadi Mana Bu Siti? Bu Siti. Ada ini sebentar dokter. Bu Siti, kita mau dengar pengalaman Bu Siti dalam mengkonsumsi Suburasi dan Usukushi. Nain Pak Siti. Bu Siti. Lagi ada telepon. Oh ya. Udah ini dia. Ya, sebentar. Apa kabar Bu Siti? Salam sehat ya Bu Siti. Bu Siti. Ya.
Tolong Iya. ceritakan pengalaman Bu Siti semenjak mengkonsumsi produk dari AFC ini ya, Suburasi dan Utsukushi. Di sini pakar-pakarnya AFC nih telah. Jadi gini ya, saya usia saya sekarang usia 48 tahun. Jadi saya di usia 30-an malah saya tidak sehat. Jadi alhamdulillah semenjak saya mengkonsumsi Utsukushi dan Suburasi, saya merasakan lebih sehat di usia saya di 40-an. Yang pertama saya suka lemak-lemak, saya suka ada kolesterol, ada diabetes ada juga, asam urat ada juga, susah tidur, cemas. Jadi semua itu sudah teratasi, alhamdulillah. Habis itu badan lebih enak, lebih ringan. Terus metabolisme saya lebih bagus. Berapa lama Bu Siti mengkonsumsi itu Berarti reaksinya timbul? Sudah dua Alhamdulillah ya. Ya. Dilanjut terus ya Bu Siti ya. Ya, sama-sama. Semoga banyak yang sembuh ya, Dok. Ya, obat medisnya kan tetap dilanjutkan kan? Tetap. Kontrol yang rutin, jaga kesehatan, jaga pola makan juga, olahraga. Iya. Siap, dokter. Jangan mentang-mentang ada AFC, aku makan kepiting lah, aku makan sup udang lah, nggak boleh juga seperti itu. Lagi ada yang antisipasi, dokter, boleh dong makan di borong. Penyakitnya bakalan diborong juga itu nantinya. Salam kenal Bu Siti. Ya. Salam kenal. Ya. Ya, baik. Ini juga ya, ada penelitian juga dari AFC bahwa untuk yang orang sehat ya, jika dikonsumsi SOP Subarasi 2 saset per hari, itu dalam waktu 6 bulan akan terjadi proses regenerasi sel yang sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ya. Jadi semua sel-sel kita diperbaharui semua. Jadi kalau misalnya mau dicek umur sel kita ya di lab, sel ginjal, sel tulang, ya, sel paru, sel otak itu akan kita menjadi 15 sampai 20 tahun lebih muda daripada umur fisiknya kita. Jadi itu bonus yang tidak bisa obat muda ya. Bonus yang obat awet muda ya, dokter. Jadi awet muda tapi dibalikkan itunya di proses itu dibalikkan gitu. Kalau biasanya kan kita proses anti aging gitu ya. Nahan penuaan. Dibalikkan ya proses. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Pak Said, silakan. Iya, Bu. Ibu dokter ya. Iya, ini ingin berbagi. Nampak kamera apa enggak ya? Nampakin aja. Nggak kelihatan, Pak. Suaranya, Pak. Ya, memang saya Suaranya kalau enggak, ini boleh juga off atau on cam lebih bagus. Biar tahu yang mana Pak Said. Silakan, Pak. Iya, benar. Biar kita kenal ya, Bu. Iya, biar kenal. Oke, coba saya kameranya nih. Tidak dapat mengakses kamera wise. Karena sinyal juga nggak bisa. Ya, ya Bu. Kita coba lagi ya. Izin Saya di Banda Aceh ya. Iya, di Banda ini, Bu. Ini aja, mulai. Nggak usah. Pak Said, Ya, sinyalnya kayaknya ya, gangguan sinyal ya. Ya, tadi saya juga nggak bisa. Tadi kan saya nggak off. Sebentar ya, saya berbeda. Sudah di
Mana Pak Said? Bentar Bu, sedang diutak-atik nih. Ya Bapak, Pak, langsung aja suaranya aja yang penting kedengaran. Oke, suaranya Nanti aja. next time kita ketemu lagi. Boleh, Bu. Silakan Ya. Pak. Langsung aja. Iya Bu, begini, ini saya mengenal AFC sama Subarasi sama Usukusinya itu lucu kejadiannya tuh. Saya harus mengejar mobil Ibipit itu yang ada tulisan di belakangnya AFC, karena saya agak-agak bingung itu untuk stokis Banda Acehnya cari APC sama apa namanya stokisnya agak susah. Jadi singkat cerita, kemarin itu istri saya didiagnosa sama dokter setelah operasi kanker stadium 2. Nah, iya, operasi payudara sebelah kanan. Setelah dilakukan operasi, seminggu kemudian udah membaik, udah mengering operasinya, terus dokter sarankan harus kemo. Jadi dari pihak keluarga masih bingung saya terutamanya. Saya ambil tindakan lah, saya cari-cari di media sosial apa caranya intinya menghindari kemo lah ini. Alhamdulillah saya ketemu dengan AFC ya, terutama Usukusi dan Subarasinya. Di situ dijelaskan tentang regenerasi sel, tentang NK sel. Ya, saya tidak seperti dokter sih, sedikit tentang NK sel, apa itu NK sel, hanya tahu dasar-dasarnya aja. Tapi saya memahami gitu fungsinya. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli melalui ibu apa itu lupa saya yang di luar di Makassar kayaknya posisinya. Oma apa gitu. Jadi saya belinya itu belum mengenal, saya pikir obat ini hanya ada di luar sana, tidak ada di Aceh. Sehingga saya teleponlah Oma itu, dan setelah mengirimkan uang, dia kirim balasannya bahwasanya nanti akan dikirim obatnya melalui stokis Banda Aceh. Loh, saya kan bingung. Kok ada juga, rupanya ngapain saya harus beli jauh-jauh kan? Jadi itu awal cerita saya mengenal APC. Nah, setelah obat saya terima, saya konsumsikan ke istri. Alhamdulillah setelah 2 minggu, seminggu lebih kurang, dia sudah yang tadinya tidak bisa berdiri, sholatnya duduk, ternyata ototnya semakin bagus, bisa sholat berdiri. Terus rasa-rasa nyeri yang tadinya tuh bekas operasi tadi itu kan seperti apa ya namanya, jaringan yang terjepit ya, seperti rambut kusut gitu. Nah setelah itu kayak perasaan dia sendiri seperti dilepas secara pelan-pelan, ibarat orang yang rambutnya kusut gimana ya, yang gimbal gitu ya, yang terasa di bekas operasi tadi, dia merasakan seperti lepas satu-satu itu jaringan yang ada di payudaranya. Habis itu kita kan tahu sendiri kalau operasi kanker payudara, terus mengangkat kelenjar juga di bawah ketiak, otomatis itu, mungkin dokter sudah tahu, limfodema ya, artinya pembengkakan di tangan dengan cairan, terus tidak bisa digerakkan tangannya sampai ke atas, itu otomatis memang pasca operasi. Nah itu setelah mengkonsumsi itu saya lihat sendiri teman. Yang tadinya beliau itu memakai baju dengan panjang, perlu bantuan itu. Ikat rambutnya aja saya harus ngikatin tuh, karena nggak bisa diikat, tangannya tuh nggak bisa ngangkat pasca operasi. Nah setelah mengkonsumsi ini rutin, seminggu lebih, mendekati hampir 2 minggu, tangan yang tadinya bengkak sebelah kanan tadi pasca operasi mengempes dengan sendirinya. Terus tangannya juga sudah bisa digerakkan walaupun masih setengah. Malah dia dulu waktu sholat itu nggak bisa ngangkat takbir gitu, Allahu Akbar itu ya nggak bisa sampai ke atas, nggak, saking sakitnya itu. Nah sekarang
sudah bisa mandi dengan sendiri, beraktivitas, bisa nyampu, bisa ikat rambut, bisa sisir rambut, tangannya juga sudah mengempes, limfodemanya sudah nggak ada lagi. Jadi alhamdulillah luar biasa. Terus dia juga punya penyakit lain sebenarnya, penyakit yang kita kata dia punya penyakit wasir ya. Terus dia juga punya kram di tangan. Sebelum operasi itu dia sudah punya penyakit itu sudah ada di badan dia. Dan tidak bisa menggenggam. Kok pagi itu dia susah gitu untuk seperti menggenggam gelas saja payah deh. Seperti kram. Nah, semenjak dia konsumsi ini, jadi banyak penyakit yang di badan dia itu yang secara natural sembuh dengan sendirinya. Ambeannya sembuh, kram-kram di tangannya itu juga sembuh. Habis itu matanya udah mulai kelihatan, maksudnya terang. Biasa pakai kacamata, alhamdulillah sekarang udah lepas kacamatanya. Ngaji juga udah nggak pakai kacamata lagi. Udah 5 paket ya Bunda ya. Jalan 5 paket ini. Alhamdulillah. Yang dari dokter tetap kita lakukan secara medis. Terapi medisnya tetap kita lakukan seperti kemarin itu setelah konsumsi kita ada USG torak, USG mami, terus eko, terus PA-nya juga kita lakukan. Hasilnya alhamdulillah bagus, baik. Nah, kita konsul ke dokter onkologi. Dokter onkologinya mengatakan, wah bagus, tidak ada penyebaran, bagus. Nah, dokter menyarankan untuk radiasi. Nah, jadi kita ini sebenarnya jujur aja kita menghindari kemo dari radiasi. Akhir kata dokter membeli terapi hormon aja. Yaitu obatnya di sini saya coba buka. Ini obatnya itu adalah Lebres yang isinya letrozole 2,5 mg ya, yang harus diminum selama 5 tahun setiap hari. Ini saya konsumsi ya Lebres yang isinya letrozole 2,5 mg per setiap harinya selama 5 tahun ya Pak Dokter onkologinya. Nah, jadi setiap hari, terus subarasi dan institusinya tetap setiap hari juga. Alhamdulillah sekarang udah membaik. 1 hari itu dia mengkonsumsi 4 saset, 2 subarasi, 2 usukusi setiap hari. Sekarang begini dokter, mungkin dokter darah bukan dokter onkologi ya, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa sharing aja nih dengan dokter darahnya. Nah, kami ini sebenarnya kan, Dokter Dendi juga dokter yang lain juga mungkin bisa kasih sharing ke saya. Ya intinya saya mengikuti terapi medis. Yang lainnya sudah kita ikutin. Tidak ada penyebaran memang. Nah, yang kami tidak lakukan hanya kemo dan radiasi aja. Nah, itu aja dokter. Apakah dengan mengkonsumsi usukusi dan subarasi ditambah dengan terapi hormon saja, apakah ada kemungkinan untuk sembuh bersih secara keseluruhan? Itu aja dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ada Pak Said ya, luar biasa. Insya Allah gini Pak ya, aku lihat aja. Ya, kesembuhan itu nanti Allah memberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini luar biasa ini. Saya menarik kalau udah bahas Google. Saya kebetulan nggak apa-apa dokter Dara. Ya, dokter Dara, sebentar. Ya. Terima kasih. Suaranya. Halo.
Kebetulan teman sejawat saya. Jadi dianjurkan seperti itu juga untuk kemoterapi, tetapi ibunya belum mau. Akhirnya dia coba minum Utsukushi sama Suburasi, itu udah menghabiskan 48 box. Sekarang dia juga udah konsul balik ke dokter, DAPA udah segala macam, sembuh ya 100% kita bilang. Tetapi dia tetap konsumsi sampai sekarang ini. Ini berdasarkan pengalaman ya Pak, karena kan metabolisme tubuh kita itu berbeda walaupun regenerasi selnya sama di dalam tubuh. Iya, 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 iya dokter. Pak Said. Iya, Pak Said. iya. Dengan saya Pak. Bukan Dokter Sumirda, dokter bedah nih. Menarik Ya. nih. Ya. Ya. Terima kasih Pak Said. Mungkin waktu itu hasil patologinya apa Pak Said? Patologinya itu hasilnya stadium 2 Pak. Stadium 2, oke. Jadi stadium 2. Hasil patologinya nggak keluar nggak? Apa hasilnya? Adenokarsinoma atau apa? Iya, harus saya buka dulu sebentar Pak ya. Saya buka dulu nih. Boleh, boleh. Sebentar Pak, sebentar. Dokter Faru Raji. Ya, yang operasi Dokter Faru Raji ya? Dokter Faru Raji, Dokter Ismet pertamanya. Oke, Dokter Ismet. Dokter Oke, Ismet. hasil PA dari Dokter Ismet apa? Diagnosanya nih invasive breast carcinoma NST grade 2 dextro. Oke, itu berarti invasif ya, berarti tumornya keganasan. Oke, dilakukan waktu itu tindakan mastektomi atau radikal, diangkat semua payudara atau Iya. sebagian? Udah mastektomi Pak, mastektomi, Oke, tidak dilakukan biopsi. Oke. Langsung mastektomi terus. Oke. Kemudian setelah dengan Dokter Faru Raji, apa hasilnya? Faru Raji dari Dokter Ismet, karena kita dulu di Rumah Sakit Meraksa, karena kan lanjut kemo Meraksa nggak punya, jadi dia rujuk ke Zainal Abidin. Nah dari sana saya nggak langsung ke Zainal Abidin, saya langsung ke praktek Dokter Faru Raji. Nah, di situ saya menjelaskan hasil labnya saya bawa. Terus karena Dokter Faru Raji yang operasi orang lain, terus ini database-nya tuh nggak standar lah. Jadi saya disuruh ngambil balik itu namanya box parafin. Ya, betul. Untuk ngirim lagi ke Kalgen di Ya. Jakarta. Ya. Terus yang ambil lah box parafin yang di Bunda Tamrin, saya kirim melalui JNE ke Jakarta, nunggu hasil dari sana. Begitu keluar hasilnya saya datang konsul lagi. Terus apa hasil kalau bisa dibuka imunohistokimianya coba? KI 167 sama IHK-nya apa? IHK tadi ada hasil labnya itu loh. Ya. Ya. Bukan ini dia satu lagi. Ya, memang kawan-kawan sekalian, memang kalau pertanyaan saya ini kan sudah mengarah ke dalam ini karena dia harus mengirimkan blok parafin ya. Iya. Nah, jadi memang IHK ini yang tahu dokter bedah memang. Iya. Hasil sebentar dok, saya buka dulu nih. Ini yang dari apa ya? Dari klinik Bunda. Ini menerangkan, makanya sih nggak lengkap di sini dok. Saya harus periksa ulang di situ. Di sini mikroskopisnya 3x2 kali 1 cm dengan konsistensi rapuh jaringan secara random untuk sediaan mikropis. Sudah itu yang dari ini sampai ke klinik Tamrin ini. Nah dari laboratorium Kalgen. Ya di sini Kera di sini riset sebentar ya dok. Ya. PA diagnosisnya invasive breast carcinoma, ya. NST grade 2. Klinik Bunda Tamrin. Proses tipenya FTVE block and slide. Ini HER2. Ya. IR. Ya. Oke, KI 167. Mana dok? KI 167. KI 167-nya.
Ada yang mau masuk tapi saya kabarin itu. Jadi mungkin ini ya, nanti dibahas secara apa aja mungkin lihat lagi nanti ya, tumor indikatornya ada periksa nggak? Ada. Jadi yang dilakukan di sini hasilnya yang dari Kalgen yang pertama itu di luar di luar cisnya. Mungkin gini Pak Said, enggak apa-apa, mungkin saya redaksi besar aja dulu. Yang pertama itu mungkin untuk kawan-kawan semua, memang ini kalau diskusinya mungkin ini bagus ya, karena apalagi kita ahli bedah. Cuma saya menyarankan aja, memang kalau memang udah dilakukan apakah radikal mastektomi ataupun simple mastektomi, memang hasilnya itu adalah suatu invasif. Kalau memang dia dua, misalnya apakah dia sudah menembus ke otot pectoralis mayor atau minor. Kalau tumornya habis diangkat, kemudian tadi juga saya mendengar ada limfadem. Jadi dia itu kan sudah mengarah kepada limfe, aliran lim. Tentu dia ada bendungan, ataupun ada terangkat aliran lim, nodi-nodinya. Jadi di sini kalau memang tadi untuk ibu misalnya kalau habis diangkat itu tentu sudah dilakukan USG dan fototorak ataupun dilakukan USG mama tidak ada meta Pak. Tidak ada metastasis. Tidak ada metastasis. Kalau memang tidak ada metastasis itu kan dilakukan terapi hormonal 5 tahun. Tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah itu. Jadi itu lakukan aja hormonal, nanti dievaluasi 3-6 bulan, di USG ulang. Jadi perlu dievaluasi, itu sama dengan hormonal. Tapi kalau memang dari hasil tadi KI 167 ataupun dari blok parafin ini meningkatkan normal, berarti aman. Seperti itu Pak. Jadi nggak apa-apa. Kalau saya lihat ini subsiburasi ini ya, kusi ataupun ini tinggal diminum 2 pagi, 2 malam Pak. Jadi lakukan dulu, dievaluasi nanti bisa 8 bulan. Terus nanti akan dicek 3 bulan untuk USG-nya dan fototoraknya. Jadi saya pikir udah nggak masalah Bapak untuk hormonal, bisa tergantung nanti ejection fraction-nya untuk di kemo. Jadi apakah dia di atas 70% atau di bawah. Jadi harus dievaluasi. Saya pikir nanti nggak masalah Pak. Kalau memang kita bahas ataupun perlu diskusi dengan saya boleh. Dr. Farul Haji kawan saya itu Pak. Iya, terima kasih. Memang kemarin itu Dok, ya kan setelah dilakukan RPR, R2 dan K167-nya, kita disarankan, wah kalau gini kita nggak usah kemo dulu, radiasi dulu. Betul tuh. Nah, jadi Ibu terapi hormon aja nih katanya. Terapi hormon, kayak lepres, terus setelah itu sambil radiasi ya katanya. Nah orang rumah istri nggak mau radiasi, kemo, dia hindarin katanya gitu kan. Iya. Coba pakai. Gini Pak ya, karena kita kan di Jakarta udah agak malam ya, nanti kita diskusi dengan nomor aja langsung ya. Mungkin ada lagi yang mau masuk nih, ya Pak Said sama Dokter juga. Nanti disambung bisa langsung direct secara pribadi ya. Boleh. Oh boleh. Soalnya nih masalahnya. Jadi kita nih kan karena Pak Dendi sama mungkin di sana Agus takut malaman kok di Jakarta. Begini Bu, yang mau nanya lagi nanti bisa kita minta sama Dokter Jumirda bisa konsul langsung gitu. Boleh kalau gitu nanti saya coba kontak Ibu Pipitnya untuk Dokter Mirja. Ya. Dokter Mirja bisa nanti. Sama saya bisa juga. Sama saya ada nomornya Pak Said. Nanti Suaminya Dokter Dara. Oh gitu. Itu suami saya Pak. Iya terima kasih. Sebenarnya begini ya, ini kan kejadian yang sangat mahadasar menurut saya ini. Kita menghindari kemo, menghindari resi, tapi dengan hasil mengkonsumsi usukusi dan subarasi, ini suatu terobosan buat saya. Karena dengan kemo dan resi tidak ada yang bisa menjamin juga bahwasanya sel cancer itu bisa dengan sendirinya gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah ini saya sudah diberi kesempatan, artinya ini sebuah terobosan. Artinya saya juga bagian daripada APC. AFC-nya, sorry. Baik, kita pindah ke yang lain ya. Kira-kira nanti
Maksimal Terima 15 kasih, menit Dokter akan kita tutup Ocha. ya. Sama-sama. Silakan. Terima Nah, kasih. saya juga mohon izin ya, karena saya mau operasi ini. Izin saya dulu ya. Ya, terima Ya. kasih kehadirannya Sama Dr. dokter. Jumirda Ya, dan sama-sama. Terima masukan-masukannya. kasih, Dokter. Kasih Oke. Assalamualaikum. Ada lagi, Waalaikumsalam. Kasih Ada Pak lagi Budi, yang Pak mau nanya Agus. gitu dalam waktu 15 menit kita mau akhiri kayaknya. Ada yang mau nanya lagi, silakan. Dipersilakan. Kalau nggak ada, karena Pak Dendi di sana udah telat. Kalau jam Pak Agus lebih malam lagi, Pak Agus di Bali. Oh Saya iya. dengan Banda. Itu. Nanti ke depan waktunya ditambah lagi, Bu. Iya, insya Allah ya. Kita tambah Ya. lagi kalau banyak peminatnya ya kan. Ini baru perdana Iya. tayangannya kalau apa dari Dokter Dara. Dan kalau banyak yang Banyak berminat, tersambung insya karena Allah. jaringan. Ya jaringan juga ini ya nanti bisa kita apa istiqomah ya atau 2 bulan sekali atau sebulan sekali karena kayaknya testimoninya juga ini menarik jadi kita bisa ketemu saling sharing pengalaman ya kan support juga. Ya ada lagi Semoga atau Dokter Dara nanti bisa Zoom lagi ya, Bu. iya Amin, insya Allah. Pak Budi. ada yang mau nanya Pak Budi hadir. Pak Budi hadir, tapi tidak ada suara, Pak. Oh, itulah gangguan sinyal ya, Pak Budi Purnomo ya. Iya, Pak Budi Purnomo. Kediri. Dari Kediri, kasihannya jauh Jauh. ya. Dia menanya tapi oh enggak, ini dia apa Pak Budinya memang dia enggak on ya. Ini voice-nya apa di off. Tadi kelihatan tadi Pak Budinya. Cuman ini enggak hidup ininya. Ingin menyimak. Mikrofonnya. Ada lagi yang lain? Nah, itu sudah itu Pak Budinya sudah kelihatan. Oh ya. Salam kenal Pak Budi. Pak Budi. Jauh nih Pak Budi dari Kediri ya. Silakan Ya, Pak. salam balik ya. Ya. Silakan Pak. Kalau ada pertanyaan atau mungkin Anda bisa sharing dari sana dengan kami yang di sini. Sementara belum, Bu. Belum Pak. Oke, baik. Sudah konsumsi Pak? Sudahlah, sejak 2020. Oh, udah lama, mantap. Sudah banyak dong pengalamannya. Gimana? Sudah banyak dong pengalamannya setelah konsumsi ya Pak? Iya, karena saya juga menderita radang usus dulu. Ya, Alhamdulillah dengan minum ini alhamdulillah sudah berangsur membaik, bahkan sekarang alhamdulillah sudah baik sih. Masih konsumsi terus, Pak? Gimana? Masih konsumsi terus sampai saat ini? Ya jarang-jarang gitu. Ya, kadang konsumsi, kadang enggak. Jujur ya. Ya. Mantap. Berarti nggak ketergantungan karena banyak juga yang nanya gimana nih harus diminum selalu gitu kan. Nah ternyata dia kalau udah kita minum 6 bulan nanti kan dicek lagi medical check up-nya perlu untuk tahu di mana posisi jadi medical record-nya harus disimpan. Kalau emang udah sembuh berarti udah sempurna regenerasi. Kalau mau minum tambah sehat gitu kan. Karena banyak juga yang bertanya ini terus terang teman-teman saya apa harus diminum seumur hidup? Apa nanti bisa sakit lagi kalau nggak minum? Itu juga sesuatu. Jadi kita seperti ketagihan gitu. Padahal kita nggak ketergantungan dengan AFC ini. Bisa aja regenerasinya komplit dan sembuh. Kita jadi tinggal pantau gitu. Dan tetap menjaga pola makan. Ya, pola makannya yang utama. Oke, ada lagi Pak, Ibu. Pak Budi. Pak Budi. Ya. Ada pengalaman yang lebih spesifik Pak selama minum obat ini Pak, suplemen ini Pak? Yang jelas dari radang usus saya, biarpun kita dulu sebelum melepas obat kimia, kita tetap dampingi. Setelah berjalannya waktu kita hentikan obat kimia. Setelah itu sampai detik ini alhamdulillah luka kayaknya sudah tertutup sih, enggak ada pendarahan. Dan makan sudah biasa, pedes enggak apa-apa.
Ya. Berarti saya sudah bisa ikut jejak ini. Mudah-mudahan saya ada rezeki untuk bergabung di AFC ya, Dokter Dara ya. Iya, Harus amin ya harus Rabbi. Allah harus. ada rezekinya. Ya. Ya udah niat nanti ada rezekinya datang. Amin. Terus untuk Pak Budi itu udah pernah kolonoskopi Pak? Saya kolonoskopi 3 kali Oh ya. setiap tahun dan alhamdulillah sudah ada perubahan yang sangat signifikan kok. Berarti nyata ya Pak, regenerasi dari sel ususnya terjadi. Betul. Iya, iya. Ya. Oke, ada lagi? Sudah Bu. Udah ya, karena mungkin kalau memang nggak ada lagi pertanyaan ya, mana tahu karena baru pertama, nanti kalau kelamaan mungkin ada yang lain mau dikerjain, ada yang anak kecil mau bobo atau gimana ya. Mungkin kita akan sudahi ya. Ada lagi dari Dokter Dara tambahan sebelum saya tutup? Untuk saat ini nggak ada sih, cuma mau kasih tahu yang bahwasanya satu untuk semua ini, seperti pengalaman pribadi tadi kan, untuk kaki. Ternyata saya kan ada tiroid juga nih di leher. Alhamdulillah saya lihat juga udah mengecil. Karena saya juga ada autoimunnya, jadi besar sekali manfaatnya ya. Saya rasa malam ini saja dari saya, mungkin lebih dan kurang dari kata-kata atau apa. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan jika diberikan umur panjang. Semoga yang di ruangan ini tetap diberikan kesehatan ya. Amin. Salam kenal juga Dokter Dara. Ya, terima kasih. Sudah dari Dokter Dara, jadi saya selaku moderator mungkin pada hari ini alhamdulillah walaupun ada gangguan sinyal tapi lancar ya. Maksudnya kita maksudnya merasa tidak begitu panjang waktu yang udah kita lewati ya, udah hampir 2 jam ya, udah lebih lagi. Jadi mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, bisa ketemu lagi karena masih banyak yang kita bisa bahas. Dan memang luar biasa ya, Miracle AFC ini obat satu macam untuk semua penyakit. Jadi nyata buktinya. Jadi kita mudah-mudahan yang ada di ruangan ini sehat orangnya, sehat juga rezekinya lancar. Sampai ketemu lagi next time. Terima kasih untuk semuanya. Kita keluar ya Pak Dendi dan ibu-ibu semua, ibu bapak yang di ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.